Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Bitalk Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Kali ini satu tema yang cukup menarik. Kita akan ngobrol 1 jam ke depan bersama Adaro. Tema itu adalah mengenai pelestarian dan konservasi satwa endemik Kalimantan, yaitu bekantan. Pelestarian dan konservasi satwa bekantan di Pulau Bakut ternyata juga sudah meraih penghargaan internasional. Nah, lalu seperti apakah konservasi yang sudah dilakukan, serta upaya dalam menjaga konservasi tersebut, serta pencapaian internasional yang didapatkan PT Adaro? Pada hari ini bersama kita sudah ada 3 narasumber dari PT Adaro dan dari BKSDA Kalimantan Selatan. Di samping saya sudah hadir Bapak Firmansyah, beliau adalah CSR Department Head PT Adaro Indonesia. Ya. Selamat datang Pak. Terima kasih. Kemudian Ibu Dery Anggreni, Section Head dari Yayasan Adaro Bangun Negeri. Ya Bu, selamat datang. Dan Bapak Fatur, Penyuluh Kehutanan dari BKSDA Kalimantan Selatan. Selamat datang Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, tadi di pembuka saya menyampaikan bahwa pelestarian atau upaya konservasi dari PT Adaro ini sudah mendapatkan penghargaan internasional. Sebagai pembuka nih Pak, Bapak bisa menceritakan Pak Firmansyah ini penghargaan apa itu dan seperti apa sih upaya yang dilakukan dalam meraih istilahnya penghargaan tersebut? Baik. Jadi nama penghargaannya adalah Stevie Award. Yang kemarin dilaksanakan di Istanbul, Turki di bulan Oktober. Itu merupakan ajang beberapa negara, hampir 60-an negara yang ikut, di mana di situ yang disorot adalah, yang dinilai adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, CSR gitu. Apa saja yang kita lakukan untuk daerah sekitar kita ya. Nah itu, dan kebetulan konservasi kita ini masuk dalam CSR program yang terbaik dengan kategori silver. Jadi ini salah satu dari sekian puluh negara yang ikut kemarin kompetisi itu. Nah, apa yang kami lakukan di sana adalah bentuknya adalah bekerjasama dengan BKSDA, melaksanakan konservasi untuk tadi yang endemik kita tadi, bekantan yang beberapa tahun lalu mungkin terancam punah ya, menurun terus populasinya ya Pak. Nah ini yang kita ingin jaga dan juga kita tingkatkan populasinya. Itu yang kita lakukan. Oke. Dengan hasil itu kan tentu saja bukan satu-satunya yang diarah ya, tetap arahnya adalah pelestarian pada satwa bekantan itu. Iya. Nah, bisa diceritakan Pak, sebenarnya latar belakang apa sih sehingga PT Adaro ikut serta dalam upaya pelestarian itu? Sementara kalau orang bicara nih, oh Adaro kan di Tabalong, pelestariannya di Pulau Bakut. Nah, seperti apa latar belakangnya bisa diceritakan? Baik, ini mungkin bagian daripada kita, terutama perusahaan kita peduli dengan lingkungan ya, pertama itu. Kemudian ini bagian dari program CSR kami, di mana salah satunya adalah Adaro Bekantan Lestari yang ini. Nah, itu merupakan salah satu dari bidang yang kita kembangkan, yang kita lakukan di kegiatan CSR kita. Nah, kemudian ini juga di latar belakangi saat tahun 2013 sebenarnya kita mulai udah lama. 2013 itu kebetulan pemilik kita itu Pak dari Badi Thohir punya anak 2 orang yang bikin kegiatan di sana namanya Twin Project, di mana itu adalah untuk mengkonservasi apa yang yang terancam punah gitu ya. Satwa terancam punah. Ya itu. Jadi ini saat itu yang jadi kebetulan kan endemiknya adalah bekantan. Nah, jadi tahun 2011 itu lakukanlah kegiatan itu kebetulan di Pulau Bakut. Sesudah itu tindak lanjutnya kita ada kemudian bersama-sama dengan BKSDA melakukan FGD, kemudian juga diskusi lanjutan bagaimana kita mau menjaga melestarikan bekantan ini supaya jangan merusak terus populasinya. Jadi, nah di tahun 2018 kita melakukan perjanjian kerjasama dengan BKSDA dan berlangsung selama 5 tahun. Nah itu, jadi saat ini kita sedang melakukan pembicaraan kembali untuk bisa melanjutkan kerjasama itu ke 5 tahun ke depan. Jadi seperti itu. Oh, oke. Berarti prosesnya juga cukup panjang tadi dari tahun 2013 hingga akhirnya terus berlanjut sampai akhirnya ada penghargaan internasional. Iya betul sekali. Baik. Perjalanan panjang. Ya. Terus ini saya ke Bu Dery nih. Kalau tadi kan disampaikan mengenai latar belakangnya, terus sebenarnya kan ini bukan satu-satunya istilahnya
upaya Adaro dalam mendukung pelestarian lingkungan ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan contoh untuk wilayah lain yang mungkin juga bukan semata-mata terkait Bekantan ya Bu ya, untuk yang sudah dilakukan oleh PT Adaro ini Bu. Baik, sebenarnya sih mungkin ngobrolin apa program lingkungan Adaro sendiri, banyak sekali program-program yang dilakukan ya Pak, kayak gitu dalam kaitannya kegiatan yang dilakukan oleh CSR sendiri kayak gitu ya. Jadi mungkin di beberapa wilayah, sebutkan mungkin yang saya sampaikan dari Yayasan Adaro Bangun Negeri sendiri itu, kita fokus ke kegiatan konservasi bambu ya Pak. Jadi dari tahun 2015 sampai saat ini kita selalu mengupayakan melakukan konservasi di daerah wilayah operasionalnya Adaro. Dari 2015 sampai tahun 2020 kita sudah melakukan penanaman bambu di sepanjang aliran sungai, khususnya di Kabupaten Tabalong itu kurang lebih sebanyak 6.000 pohon bambu Pak, seperti itu. Kemudian juga waktu itu sempat COVID kan, kegiatan juga tidak dilakukan. Nah, kemudian kita lakukan kembali di 2023 sampai tahun ini, tetapi mungkin tidak di aliran sungai Pak, tetapi kita melakukan pembuatan arboretum bambu di Pondok Pesantren Al-Islam Tabalong. Nah, mungkin saya bisa katakan bahwa pondok pesantren ini bisa jadi merupakan pondok pesantren pertama di Kalimantan yang dilakukan penanaman arboretum bambu seperti itu. Ada sekitar 142 jenis bambu yang kita tanam yang merupakan varietas lokal sampai ke varietas dari berbagai mancanegara seperti itu. Jadi ini merupakan bagian dari edukasi juga berbasis lingkungan ya seperti itu, tapi di pondok pesantren. Nah, kemudian upaya lain juga dilakukan oleh teman-teman di Adaro Logistik. Itu mereka 2 tahun terakhir menanam mangrove di daerah Teluk Tamiang dan sungai salah satu sungai di kabupaten oleh operasionalnya juga itu sekitar 3.000 mangrove Pak, seperti itu. Di area pesisir Ibu ya? Di area pesisir lebih tepatnya. Jadi itu juga merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh anak perusahaan gitu ya di Adaro dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati seperti itu. Oke, saya tertarik dengan yang bambu tadi. Apakah dalam istilahnya proyek atau semacam kerjasama atau semacam dukungan terhadap pelestarian bambu tadi ada inline dengan aspek ekonomi lain nggak? Mungkin bambu dimanfaatkan untuk apa atau memang sepenuhnya ini sebagai upaya untuk tadi kan katakan di sekitar sungai untuk mendukung istilahnya pelestarian wilayah sungai atau seperti apa ya Bu? Ya, jadi tentunya segala kegiatan yang berkaitan dengan CSR kita tuh selalu ingat 2 hal gitu ya. Jadi yang pertama ingin memajukan perekonomian di wilayah tersebut, dan yang kedua tentunya terkait kelestarian lingkungannya sendiri gitu. Kita tentunya berkolaborasi ya Pak dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini dengan DLH juga mendukung upaya dan kegiatan kita. Dan yang kedua kita merangkul local champion dari wilayah tersebut untuk kita berdayakan dalam hal pembuatan bibit bambu tersebut Pak. Jadi mereka kita edukasi, kita latih dalam hal pembuatan bibit, kemudian bibitnya itu dijual kembali ke Adaro dan juga ke pemerintah daerah setempat Pak, seperti itu. Kemudian kalau untuk di Al-Islam itu sama, jadi ada 2 hal, selain ekonomi juga vokasi juga kita upayakan juga untuk pelestarian bambu tersebut. Kalau untuk dari sisi ekonominya sendiri, para santri tersebut sudah mampu untuk membuat kerajinan-kerajinan bambu, kemudian gazebo sederhana. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ponpes dan juga bisa diperjualbelikan Pak, seperti itu. Nah, jadi kedepannya si arboretum tersebut selain menjadi pusat edukasi, itu juga menjadi kawasan wisata yang pada akhirnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti itu. Oke, jadi ada 2 aspek, pelestarian dan aspek ekonomi pun juga bisa berjalan ya Bu ya. Betul. Oke. Betul sekali. Nah, berbicara mengenai aspek tadi, kita kembali lagi ke Pulau Bakut nih, ke Pak Fatur nih sekarang.
tadi diceritakan mengenai bagaimana upaya itu dilakukan mulai dari 2013, sudah cukup panjang. Sampai akhirnya di 2018 ada kerjasama. Yang ingin saya tahu sebenarnya seperti apa sih konservasi di Pulau Bakut tersebut, terus apa yang dirasakan perbedaan dengan sebelum serta setelah ada kerjasama dengan Adaro ini, Pak? Silakan. Kalau untuk pengelolaan TWA Pulau Bakut, itu sebelum ataupun sesudah ada di Pulau Bakut. Nah, kalau untuk sebelumnya ini kita lebih ke pengelolaan instansi pada umumnya, ya dengan pada saat itu dengan keterbatasan anggaran biaya kita yang seadanya. Jadi dengan bentuk kegiatan-kegiatan juga yang sifatnya umum saja pada saat itu, yang masih belum banyak kegiatan juga. Contohnya di awal-awal kegiatan itu kita cuman mungkin dalam bentuk kegiatan pengumpulan data, inventarisasi data, lalu mungkin ada kegiatan pengamanan kawasan juga. Dan pada saat itu kita juga ada kegiatan penanaman untuk pengkayaan jenis pakan bekantan. Nah, lalu setelah adanya kerjasama dengan Adaro ini, nah di sini sudah mulai banyak dukungan-dukungan yang masuk ke kita dalam pengelolaan TWA Pulau Bakut. Jadi dengan adanya kerjasama ini banyak sekali dukungan, baik kegiatan pelestarian secara langsung ataupun juga dukungan-dukungan lainnya, misalnya dalam bentuk bantuan salpas untuk kami, lalu ada juga dukungan alat-alat untuk dokumentasi, alat transportasi kami, lalu ada juga kegiatan pembinaan untuk MMP atau masyarakat mitra pariwisata kami, dan ada juga kegiatan penanaman untuk pengkayaan pakan bekantan juga. Mungkin seperti itu. Oke, nah ini sebenarnya bagi pemirsa supaya tahu dulu apa itu TWA, Taman Wisata Alam, dan ceritakan sedikit Pak, letaknya di mana, terus istilahnya bagaimana kalau umpamanya masyarakat pengen sampai ke sana Pak, supaya pemirsa juga tahu ini, kita ngobrolin tentang Pulau Bakut. Jadi untuk BKSDA Kalimantan Selatan itu ada wilayah kelolanya, yaitu di kawasan konservasi ini kita ada kawasan Suaka Alam, kawasan Cagar Alam, dan juga kawasan Taman Wisata Alam. Nah, Taman Wisata Alam Pulau Bakut ini salah satu wilayah kelola BKSDA, ini masuk di seksi konservasi wilayah 2 atau SKW 2. Dan ini lokasinya ada di wilayah Desa Malabahan Baru, Kecamatan Alalak, Kabupaten Baritokwala. Jadi untuk luasannya pada awal kegiatan itu untuk luasan kawasan yang dikelola itu seluas 15,58 hektar. Tapi di tahun 2023 ini kita ada penambahan luasan, Pak. Jadi di tahun 2023 ini kita ada penambahan luasan, ada 4 hektar itu. Jadi luasannya 19. Saat ini ada 19,58 hektar. Dan untuk isinya, jadi yang selama ini disajikan untuk sebagai wisatanya itu yaitu yang utamanya memang ekowisata bekantan. Ekosistem mangrove atau lahan basah juga. Nah itu. Oke. Satwa lain Pak, burung atau apa gitu juga kan jadi bagian lainnya, dari itu ya. Jenis burung juga ada. Itu yang sudah kita dokumentasikan, yang sudah kita kumpulkan datanya, dan sudah dibukukan juga, itu ada 30 lebih jenis burung, Pak. Lalu untuk jenis satwa lainnya macam-macam juga nih. Ada tupai, ular ada di situ. Burung atau semacam mamali, reptil gitu Pak, seperti di sana juga. Reptil juga ada. Ya.
ularnya juga ada, Pak. Oh iya, kawasan ini. Jenis biawak juga ada. Iya, iya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Fatul. Baik pemirsa, kita tadi udah mengawali obrolan mengenai apa itu pelestarian di Pulau Bakut, kemudian pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh PT Adaro. Nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.